Mengenang 1 tahun tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, keluarga korban masih sangat lantang menuntut keadilan atas proses hukum yang masih jauh dari kata tuntas. Tragedi kemanusiaan yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia ini tentunya menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Derap harapan pun masih terus digaungkan demi keadilan bagi orang-orang tercinta. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang telah dilakukan, kami telah terhubung dengan salah satu keluarga korban Kanjuruhan, Devi Atok. Dan sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi pihak Polda Jatim untuk mengetahui update terkini jalannya proses hukum. Namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan jawaban. Kita akan langsung sapa Mas Devi, selamat sore, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Mas Devi, kami pertama-tama ingin mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kehilangan dari keluarga tercinta di tragedi Kanjuruhan. Semoga dikuatkan selalu ya, Mas. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada CNN dan masyarakat Indonesia. Baik, Mas Devi, ini sudah 1 tahun berjalan, keluarga korban Kanjuruhan juga masih mencari keadilan kemana-mana. Mungkin bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana perjalanan Anda selama 1 tahun ini serta keluarga korban lainnya untuk bisa mendapatkan keadilan, Mas. Ya, mulai awal saya setelah mendengar dan mengambil jenazah kedua putri saya, di Natasha dan Naila. Saya mau minta rekam medis atau bukti kematian mereka lah di RS Bapak Usada, dan waktu itu saya tidak diberi surat medis, dan karena situasinya sangat tidak memungkinkan dengan banyaknya puluhan jenazah dan ratusan yang luka-luka, saya tidak bisa mendapatkan surat itu. Dan daripada anak saya di situ sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisinya itu jenazah sini menghitam dan dengan mengeluarkan busa di hidungnya, daripada tidak peduli saya bawa pulang. Setelah diidentifikasi namanya sama pihak rumah sakit. Nah, terus setelah saya makamkan, terus 2 hari 3 hari saya ke Polres Kepanjen mau minta bikin laporan. Saya tidak boleh di depan Polres itu tidak boleh untuk mengajukan laporan. Terus saya berbicara di media, terus saya juga mencari pengacara, lawyer. Waktu itu saya ketemu dengan pihak Peradi Kabupaten Kepanjen. Saya mau melaporkan meninggalnya kedua putri saya, karena meninggalnya mereka itu tidak wajar, karena dengan bau amoniaknya itu kayak peninggalan tidak wajar itu dengan berbusa. Saya ketemu dengan Pak Imam, saya bikin surat kuasa dan membuat surat pengajuan otopsi ke pihak kepolisian. Nah, dan mulai itulah datangnya ancaman dari berbagai pihak saya alami. Yang rencananya otopsi itu dilakukan tanggal 20, tapi tanggal 15 saya sudah mencabut laporan karena saya tidak kuat dengan segala ancaman yang saya terima. Baik, jadi ini memang prosesnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan keadilan pasca tragedi Kanjuruhan ya, Mas. Tadi Mas Devi juga mengatakan sempat ada ancaman yang Mas terima saat ingin mengajukan proses otopsi. Seperti apa ancamannya, Mas? Dan apakah pernah mendapatkan intimidasi lain saat Anda berusaha untuk mencari keadilan di tragedi Kanjuruhan ini? Ya, sempat mau ditabrak mobil itu pas saya bekerja itu, mau tabrak mobil, saya dikejar sama preman. Terus saya mau ditabrak mobil, ditendang sama pengendara motor itu, ditendang, ya terus sampai kamu jangan macam-macam kan gitu. Sampai
orang tua saya pun mau ke masjid sampai tidak berani, karena biasanya ibu saya kan ya ke masjid sebelah rumah itu kan sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Tapi dengan ancaman seperti itu, ibu saya jadi tidak berani keluar rumah dan menjadi fobia terhadap orang asing yang tidak dikenalnya. Karena saya sendiri juga sampai fobia juga, siapa ini? Terlalu banyak orang yang tidak saya kenal yang mencari saya gitu loh. Saya juga ya waktu itu ya sempat agak takut karena oh ini loh, saya ini mencari keadilan buat kematian 2 putri saya. Kok sampai diginikan gitu loh. Saya ini salah apa gitu loh. Sudah anak saya dibunuh, tapi saya mencari keadilan buat putri saya ini kok tidak kami dapatkan, dan saya pun sebagai orang tua kok dapat kayak gini gitu loh. Tapi tekanan seperti ini dan di semua keluarga korban kok tidak ada yang mengajukan otopsi gitu loh. Iya. Apa gitu loh? Apakah mereka juga kena intimidasi atau mendapatkan apa ya? Bosoe itu damai-damaian dari pihak-pihak oknum yang nggak tanggung jawab, ya saya tidak tahu. Dan saya pun ya juga sempat digitukan, sempat dikasih uang itu, saya tidak mau karena ini masalah nyawa gitu loh. Betul. Gitu. Baik. Iya. Baik, Mas Devi, ini kan kalau saya mendengar cerita Anda, proses untuk mencari keadilan ini sudah sangat panjang. Nah, sebenarnya dari Mas Devi dan keluarga korban lainnya sudah ke pihak mana saja untuk bisa menegakkan keadilan, dan bagaimana responnya ketika Anda mencoba untuk melaporkan kasus ini dan menegakkan keadilan untuk keluarga Anda, terutama untuk kedua anak Anda? Ya, waktu itu saya meminta perlindungan kepada LPSK. LPSK kan melindungi saksi dan korban. Saya minta perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Nah, yang saya dapat respon itu dari LPSK. Kalau Komnas HAM waktu itu Cak Koiril Anam itu, Cak Koiril Anam waktu itu saya bilangnya juga orang Malang itu. Nah, saya bilangin kok bahasanya dia itu ini bukan pelanggaran HAM berat. Ini bukan masalah pintu dikunci, tapi ini masalah pintunya terbuka loh, Pak. Berarti kan Komnas HAM sudah mulai awal tidak konsisten itu dengan kejadian ini gitu loh. Tapi kalau LPSK dia yang membuat saya bangkit untuk melawan lagi, mengajukan otopsi tanggal 21 itu saya membuat pengajuan otopsi terhadap 2 putri saya. Asalkan pihak dokternya dari pihak forensik yang otopsi Joshua itu. Mereka terus kami ajukan. Nomor 2, saya juga menjadi saksi di laporan model A. Saya membuat laporan model B tanggal 9 November itu bersama Pak Imam Jaya dan LPSK. Iya, baik. Keluarlah LP tentang kita ajukan pasal 338 dan 340 pembunuhan dan pembunuhan berencana itu. Baik. Jadi untuk sejauh ini dari perlindungan yang didapatkan itu baru dari LPSK saja, begitu ya Mas Devi ya? Untuk terakhir Mas Devi, mungkin bisa Anda beritahukan kepada kami juga kira-kira apa saja harapan dari Anda dan juga keluarga korban terkait proses hukum yang berjalan saat ini, baik itu untuk para pelaku dan juga bagi aparat terkait? Ya, harapan saya pihak-pihak kayak Pak Erick Thohir itu kan waktu itu kan sebelum dia jadi ketua PSSI kan dia membantu tentang usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Nah, setelah dia jadi ketua PSSI, kenapa dia tidak mau membantu gitu loh? Kan dia sudah ingkar. Nah, nomor 2 kan Pak Jokowi, Presiden kan waktu di rumah sakit Tenggun Awar, dia mau mengusut tuntas setuntasnya. Nah, tapi kenapa sampai detik ini Pak Jokowi tidak mau mendengarkan dan tidak mau menjalankan janji beliau gitu loh. Ya. Nah, terus
pihak manajemen pun tidak menyentuh kami, tidak membantu kami tentang masalah usut tuntas ini. Karena kan ini kan masalahnya supporter Arema itu loh. Kenapa kok tidak membantu kami di dalam hukum gitu loh. Dan banyak pihak-pihak yang rupanya lepas tangan gitu loh. Padahal ini masalah tiketing juga, tiket tidak berasuransi. Padahal tiket kita beli tiket gitu loh. Kita ini tidak ada kerusuhan, kita ini di tribun, pintu ditutup kan. Kita mau keluar, anak-anak saya mau keluar tidak bisa, ya efek gas air matanya itu ya jadinya tumbang gitu loh. Dan tidak, nah itu anak saya yang dibopong itu anak saya yang dibopong itu. Baik. Nah, itu baik. kapan kaya laporan model B ini bisa disidangkan karena kan Baik. kalau laporan model A ini kan hanya menghukum tengah-tengahnya aja, middle-nya aja, tapi pelaku penembak gas air matanya, pelaku yang mengunci pintu itu tidak disentuh, terus Baik. ya PSSI harus bertanggung jawab, ya Arema harus bertanggung jawab, pihak asuransi harus bertanggung jawab, kan nggak ada yang disentuh, Bu. Baik, Mas Devi, kami sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa dan pastinya kita juga berharap semoga keadilan bisa benar-benar ditegakkan dan keluarga ini juga mendapatkan titik terang atas proses hukum yang berjalan saat ini. Terima kasih atas waktunya. Salah satu keluarga dari korban Kanjuruhan, Mas Devi Atok, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore dan sehat selalu, Mas Devi. Selamat sore, Bu.